Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Jamaah yang hadir, umrah dan haji sudah menjadi rukun, harus mengelilingi Ka'bah yang biasa disebut dengan tawaf. Sebelum kita melaksanakan tawaf, maka kita harus memulai dulu dengan namanya makaco, atau kita mengambil miqat. Ya, ya sange makaco koki romatu monrom mala estar untuk berpakaian ihram. Jadi tentunya sebelum kita pergi tawaf, makaco kiolo disebut miqat. Nari makanan naro kita praktek dulu bagaimana tata cara memakai kain ihram. Ya, jadi carana tomak baju ihram. Saya ingin memanggil satu daripada sahabat yang hadir untuk saya praktek ki carana mak baju ihraki. Kepada Ananda, saya ingin memanggil dulu ke depan sini. Ya, silakan berdiri. Nah, jadi tata cara memakai pakaian ihram, meloka pitaki cara-carana. Pertama, dena wadiki mak baju dediki mas sulara, termasuk celana dalam. Dega wading pakai lega mana? Ya, jadi lega mana wajud tay, lega mana celana dalam. Sininna pakaian berjahit harus dibuka semua. Ya, tapi jangan terbuka ya lo ya. Ya nah, contoh membawa kedaki ya, dena wading ka pakaian ipake. Sesudah itu, malah nih baju ihram. Ini namanya pakaian ihram, terdiri dari dua, ukurannya sama. Ya, dua pada handuk-handuk ukurannya sama. Ya, tujuannya sidi untuk ipake mak bida, sidi pakai mas salimu. Itu tujuannya. Jadi cara pemakaiannya seperti ini. Jadi anggaplah Ananda ini sudah tidak ada lagi pakaiannya, malus-losu nih. Jadi ini tata carana pakai ihram, pakai carana. Ya, pada matoko to bida biasa, pertama ya. Ya, nah inapa igat telokoy. Kemudian ipali sulufe make, nah inapa idoko mapake pada koto bida. Inilah cara berpakaian ihram. Caranya ini tidak boleh dibawa. Dena wadin naliwa posita. Tiga posimu ya guys. Ini. Oh ya. Ya saya. Oke. Posimu guys. Oh oke. Jadi ya sana posi anon roy. Dena wad diawana. Kemudian ini dena wading ya sana utu ya harus yawana, karena antara pusar pusie si bawa utu itu dalam fikhi termasuk aura. Maka caranya harus dia sena posi yawana utu mapakar carana. Kemudian kita anggap saja dena nak baju, dena gaga wajuna talaga mana nih termasuk sulara lalena. Alangkah baiknya ya rokong karom Jepang atau angka ya ro ya agak senai salifita ya ro ifake pak beketa. Tujuannya untuk mengeratkan sebab digaga sulara wadi pakai termasuk sulara laleng. Siapa tahu matangangi matu matau apa mak dan lipata buki sejarah baru ya. Ya. Jadi ini cara anak ifake seperti ini. Nah, idapa tentu angka dibaca dalam hal ini niaki nawaitul ihram lillahi ta'ala, atau biasa ibaca nawaitul umrah wa ahramtu biha. Kupurani baca Roma kada wakata mapake ihram untuk papole umrahku na karena pong Allah Ta'ala, atau ko haji upapole haji ku na karena pong Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, ini apa ya ipake mako ya. Tipu nih pakaian ihram ya, seperti itu. Sangat simpel menyama misitongan cuma perlu ya guru madeceng agar tata cara memakai ihram dena salah-salah. Saya kira itu penjelasan singkat tata cara memakai pakaian ihram. Nah, rekopura nih memakai ihram, kita mengambil miqat ya regan atau makara makacoki. Di mana
biasanya ya ko jamaah dari Indonesia kita mengambil tempat mikat di Bir Ali. Ya, angkasit di Masigi, asan na Bir Ali, batasan apa tentu nabita untuk berpakaian ihram bagi orang yang mau mengambil haji dan umrah. Nah, oke, kita anggap saja pura ni malah ihram di Bir Ali. Letu ni cek dena Ka'bah. Dan sekarang kita sudah mau melaksanakan tawaf. Melok ni ipapole tawaf Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini namanya Hajar Aswad, ya. Jadi Hajar Aswad ini adalah salah satu batu hitam dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril di muka bumi ini dan ditempelkan di Ka'bah. Dan dalam riwayat itu Hajar Aswad itu awalnya putih, tapi karena selalu dicium oleh orang sehingga diceritakan bahwa dosa-dosa itu yang menyebabkan semakin hitam. Ya, begitu. Allahu a'lam tentang riwayat atau hikayat yang menceritakan perkara itu. Namun riwayatnya memang pada saat Hajar Aswad itu di dalam surga itu awalnya putih. Ya, seperti itu. Di sini juga ada tertulis Hajar Aswad. Nah, tentunya di Hajar Aswad ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mencium Hajar Aswad dengan 3 cara. Rasulullah pertama mencium secara langsung seperti ini. Ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mencium dengan cara menggunakan tongkaknya. Jadi Rasulullah kadang menempelkan tongkaknya begini, kemudian ujung tongkaknya Rasulullah cium. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah ketika dari kejauhan kadang dia mencium dengan jarak jauh, cium jauh. Apa yang dibaca pada saat cium Hajar Aswad? Rasulullah mengajarkan cukup kita membaca berbagai doa seperti Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ya, itu boleh kita baca. Iya, atau pada saat kita sampai di Hajar Aswad itu bisa juga kita cium jauh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga bisa, tidak ada masalah. Namun itu juga biasa dibaca di multazam. Apa itu multazam? Antara Hajar Aswad, pintu Ka'bah, di pertengahannya itu disebut dengan multazam, atau di atas daripada Hajar Aswad itu multazam. Jadi sekitarannya di sini. Ini tulisannya multazam. Jadi di sini adalah wilayah multazam. Rasulullah bersabda, tempat berdoa yang paling mustajab adalah depan multazam. Jadi disinilah tempat dimana ketika orang melaksanakan tawaf, haji atau umrah, berdoa yang paling mustajab itu salah satunya di multazam. Artinya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kita berdoa di situ namanya multazam. Minta doa, menangis-nangis, mau dapat jodoh, mau dapat istri 1, 2, 3, di situ paling bagus. Ya, jadi di situ doa paling mustajab. Kemudian kita melanjutkan tawaf seperti ini. Ketika kita melanjutkan tawaf, di sini namanya rukun Iraqi. Kenapa disebut rukun Iraqi? Karena ini adalah sudut Ka'bah yang sejajar dengan arah ke Irak. Ini namanya rukun Iraqi. Rukun Iraqi itu berdekatan dengan ini. Bisa kita lihat ini batu. Batu yang melingkar ini namanya Hijar Ismail. Ya, namanya Hijar Ismail. Hijar Ismail ini biasa disebut dalam bahasa Bugis Batu Mas Salikoy. Ini nasete Batu Mas Salikoy. Sementara tawaf wajib itu, yang kumat tawaf wajib itu, Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkan menyentuh Hijar Ismail, termasuk menyentuh juga Makam Ibrahim. Bisa dilihat di sana. Itu namanya Makam Ibrahim. Kang ada itu orang sementara tawaf lo kena cium-cium ya Makam Ibrahim. Itu tidak dibenarkan ketika orang melaksanakan tawaf wajib. Ini termasuk juga ini Batu Mas Salikoy. Magi kada Batu Mas Salikoy amalekoi. Kemudian di atas Batu Mas Salikoy angka ya asa jompi ulawenge. Itu di atas. Ya naruh nasa te jompi ulawenge. Jompi ulawenge ini dia terbuat dari emas, pancuran emas namanya. Itu pas di atas melingkarnya Hijar Ismail. Oke. Lanjut kita tawaf, jangan lewat di dalamnya, kita lewat di luar. Ini tawaf wajib harus di luarnya ini. Kemudian di sini ada namanya rukun Syami. Artinya sudut Ka'bah yang sejajar dengan arah Syami, arah Syam. Ya, jadi rukun Syami. Ya, kemudian kita lanjut ya. Saya kira tidak ada yang perlu dibahas di sini. Kemudian
kita tawaf terus. Ini namanya rukun Yamani. Nah, arah yang sejajar dengan Yaman. Nah, Yaman itu adalah termasuk wilayah para nabi, para aulia. Nah, di mana di sana di Yaman itu ada ulama besar namanya Habib Umar Ibnu Hafiz, dan di sana Hadramaut. Nah, ini arah yang sejajar dengan Yaman sehingga disebut rukun Yamani. Nah, kemudian kita lanjutkan tawaf sampai kita masuk kembali di area Hajar Aswad. Ya, kemudian disitulah kita memulai lagi untuk hitungan kedua, ketiga sampai 7 kali kita tawaf. Nah, jadi seperti itulah tata cara kita melaksanakan tawaf pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya ceneri, ya gulilingi, WKP itu. Ekopura nih matu ya roh. Kita akan pindah melaksanakan namanya sa'i. Nah, sini saya ajak pergi ke tempat sa'i. Nah, sahabat sekalian, setelah kita melaksanakan tawaf, ya kopura nikmatu matawafa, angka situ carana kita melakukan namanya sa'i. Yariasanya sa'i malisulisuki dari Safa ke Marwah. Di sana adalah Bukit Safa, bisa kita lihat. Ada tulisannya di atas itu Bidayatus Safa atau Safa Star. Dari Safa tomal lari-lari loka konre Marwah. Di sana wekapitu ki makuli-kuli. Kapitu ki malisulisu. Ya kopura ni matu iro, maka disunahkan memotong sedikit rambut, namanya tahallul. Ya kopura ni mati kunci cek dek gembak taro, selesai proses umrah. Mapakomiro, mudah caranya, akan tetapi butuh ilmu memadai mendalam agar kita tidak salah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan juga sangat penting kita ketahui agar tentunya ibadah kita menjadi ibadah yang mabrur, ibadah diterima di sisi Allah Ta'ala. Saya kira yenaro pembahasaku rilalana ya watue, mudah-mudahan pada idik manang magati ki na inri Allah Ta'ala no bi Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kami dari tim manajemen Aslam Group tentunya bersama dengan Arwah Production, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kepada seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, silahkan mendaftar di seluruh perwakilan Aslam Group yang ada di Indonesia, dan terkhusus Aslam Group Kabupaten Wajo adanya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17 Sengkang, pas depan kantor PLN. Tentunya kami melayani dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepada seluruh jamaah. Jangan khawatir dan jangan kita takut, karena Aslam Group memberikan pelayanan prima dengan berbagai macam paket, dan kita menawarkan berbagai paket unggulan. Yang pertama, kita punya paket 9 hari, 12 hari, 13 hari, harga sama. Jadi insya Allah yang mau haji dan umroh silakan mendaftar di Aslam Group. Tentunya kami juga punya paket solusi bagi yang ragu-ragu, yang takut, silakan mendaftar umroh di Aslam Group, berangkat dulu kemudian pulang baru kita bayar. Insya Allah umrah tak mabrur bersama Aslam Group. Haji khusus kami melayani di harga 180 juta dengan visa furoda, langsung kita berangkat haji tanpa daftar tunggu. Insya Allah haji tak mabrur bersama Aslam Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.